lip service atau kami hafal. Tetapi kami tahu itulah ungkapan hati kami lewat pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biar kami tetap setia, biar kami semakin cinta dengan Tuhan. Situasi keadaan apapun, biarlah kami semakin mengerti kalau hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan sebab itu biarlah kami mencintai yang menciptakan kami, namanya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mengucap syukur untuk semua apa karya Tuhan di dalam kehidupan kami, terlepas apa yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik. Hikmat Tuhan biarlah turun bagi setiap kami untuk kami dapat mengerti arti kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Dan hati kami lembut untuk setiap benih firman itu boleh tertanam dan itu boleh bertumbuh dan akhirnya berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kurang keras, katakan. Amin. Keras lagi, katakan. Amin. Katakan Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sorry ya, saya lagi agak flu, jadi agak sedikit mendeng dan juga agak sedikit batuk. Jadi ya bersyukur kalau hari ini saya boleh ada kembali di depan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena saya percaya setiap kesempatan atau setiap pertemuan pasti Tuhan ada berbicara sesuatu bagi setiap kita. Amin. Yang siap mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, katakan aku siap. Siap. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk yang mau. Ya, siapa bilang kalian tidak apa hanya sebatas itu saja sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Ya, kembali lagi bukan karena skill, tapi karena hati. Mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya, banyak orang yang bisa skill tapi belum tentu mereka punya hati melayani. Kalau orang yang sudah mempunyai hati untuk melayani, apapun dia akan lakukan. Oke, itu bukti kita mengasihi Tuhan, melayani pekerjaannya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk pemain musik. Puji Tuhan. Kalau boleh sih sebenarnya saya itu kan pengen sekali untuk membantu mengajar untuk keyboard, ya, dan juga di sini sudah saya bukan mengajar yang kayak gimana, ya, tapi itu lebih bisa berinspirasi di dalam bermain musik, ya, dan jangan menonton itu saja. Kalau lebih lagi kan, nah tidak salah kalau orang yang lain juga itu makanya ada sekolah musik atau apa, orang yang bisa musik aja masih sekolah. Nah kayak gitu kan istilahnya. Apalagi kita yang mau apa ada waktu gitu kan. Saya juga ngomong di rutan. Saya bilang begini, saya sih pengen ngajar, tapi mungkin kan keadaan yang tidak memungkinkan untuk saya ini kan. Nah makanya kalau misalnya saya datang ke sini, tadi itu sebenarnya curhat dari dia itu, curhat hati sebenarnya, gitu kan. Saya sih mau ajar, cuma asal mau kasih waktu, walaupun saya tidak banyak waktu, mungkin 15 menit atau saya belajar. Jadi nanti di sini mengembangkan setiap hari, belajar setiap hari, supaya nanti memaksimalkan talenta kita itu. Ya. Nah jadi bagaimana cara kita kalau ada sisa
Orang dunia saja mereka mau kasih yang terbaik aja melakukan banyak hal, banyak pengorbanan. Nah jadi kalau kami saja yang ini kan suka latihan atau apa gitu kan. Nah kami yang biasanya melayani di bagian PPW seperti ini, setiap sebelum pelayanan harus namanya stamina kita, suara kita terus stamina suara kita harus mumpuni. Artinya apa? Tidak enak juga kalau orang mendengar gitu kan, tidak enak juga. Tapi harus standarnya ada. Tapi bukan berarti harusnya kayak gimana? Enggak. Untuk kalangan kita tadi itu udah hebat, puji Tuhan untuk WR-nya ya. Nah, kalau nanti dikasih saya izin untuk mengajarkan basicnya dulu untuk yang keyboard, saya nanti bisa ngajarin ya supaya lebih memaksimalkan nanti latihannya gimana. Nanti kalau misalnya ada next, mungkin bisa ngomong lah sama Ibu Petra. Saya punya beban sih sebenarnya untuk ngajarin atau apa gitu, karena ilmu itu mahal. Ya, ilmu itu mahal, artinya semakin ilmu itu diaktifkan, semakin sering dipakai, semakin mahir. Jadi keluar dari sini pun sudah siap pakai. Amin. Enggak abal-abal, gitu kan? Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau mau, saya tak maksa loh, tidak maksa. Tapi kalau mau, saya siap untuk membantu memberikan dasar-dasar untuk bermain musik, kunci apa, oportunnya bagaimana bermusik, bagaimana cara menyembah musiknya, bagaimana ini, semua itu ada aturannya. Jadi biar kita juga enjoy menyembah Tuhan, biar nggak monoton ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua PPW. Saya sangat diberkati. Jadi hari ini kita belajar. Tadi kita sudah dari VOC tadi berbicara tentang hati dan perkataan ya. Yang siapa tadi yang minta VOC? Iya kan? Itu tadi berbicara apa? Hati-hati di dalam setiap kita kali berbicara. Karena dari bicara itu kita akan ada dua hal yang akan terjadi saat kita berbicara sama orang. Berbicara apa? Istilahnya ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Nah, kita harus belajar hari-hari ini untuk lebih mengerti supaya kita sebagai anak Tuhan tahu bagaimana cara berbicara sama orang yang sebisa mungkin harmonis. Ya, positif menanggapi orang karena kita tahu kita ini tidak sempurna. Apa yang kita tabur perkataan kepada orang lain itu yang akan kembali sama kita. Semakin kita sering memberkati orang lewat perkataan kita, semakin sering kita menaburkan berkat perkataan yang membangun, yang memberi semangat, itu yang akan kembali kepada kita. Anggaplah saya ini sekarang sedang menabur, setiap kata saya menabur, itu akan kembali pada saya. Makanya tergantung cara-cara kita berpikir. Waktu kita mau bicara sama orang, pikirkan dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru tadi ya sudah telat. Tadi aku marah sama ini gini. Terus aku mikir, ya telat kau mikirnya. Mikir dulu baru ngomong. Nah, saya sampaikan istilah pakai toksik. Ada yang tahu arti toksik? Toksik itu apa? Angkat tangan dulu baru ngomong.
Racun. Racun apa dulu? Banyak racun. Racun. Oke. Yang lain. Apa itu toksik? Keras. Keras. Terus apa lagi? Apa lagi? Masa dua orang saja yang tahu arti toksik? Oke, kita belajar bersama-sama arti toksik ya. Next. Toksik artinya apa? Mulut orang toksik itu suka memberikan racun kepada orang lain yang mengakibatkan berdampak buruk bagi orang lain, terutama terhadap psikis. Makanya kenapa kalau orang marah, makanya firman Tuhan kan jangan amarahmu itu sampai ini ya. Jadi amarah itu tidak baik. Makanya kenapa orang kalau marah bisa kalah, bisa mengakibatkan dia gitu kan? Bisa karena udah racun, istilahnya dia menaburkan racun. Nah yang orang yang menerima racun itu beracun juga, sama-sama beracun. Jadi kita belajar ini berbicara tentang psikis yang akhirnya mengakibatkan kehidupan kita itu hidupnya negatif. Saya pernah berapa kali mengibaratkan setiap perkataan yang kita tabur itu akan kembali. Artinya apa? Tanaman saja yang hidupnya dia seperti ini, saudara ngomonglah tiap hari, tiap jam atau apa, lama-lama dia mati. Itu bunga ini, apalagi manusia yang punya pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau tiga ini sudah diracuni, yang ada muncul makanya orang bisa kalah di situ. Apa aja yang terjadi, gitu kan? Jadi kita belajar supaya kehidupan kita itu jangan memberikan energi toksik. Toksik itu contoh gini ya. Saya ngomong gini kan. Padahal orang yang ada di sana dia ceritain nih, tau sih ini hampir mirip dengan gosip. Atau bisa saja dia langsung ngomong ke orangnya. Kalau gosip itu kan di belakang ya. Kalau toksik ini bisa langsung di depan. Kamu gini. Kamu dasar kau, gitu kan? Dasar. Atapnya mana? Dasarnya katanya kan dasar, katanya ya dasarnya. Bangunannya apa? Jadi kita belajar untuk perkataan kita jaga sebelum keluar. Pikirkan dulu apa yang mau kita bicarakan, baru ya ungkapkan. Pikirkan dulu baru ungkapkan. Ya jadi kita belajar jangan menjadi ini kebanyakan orang. Jangan kebanyakan kita ini orang-orang yang di luar sana itu apa kita sendiri lah kita ngomong ya kita cinta Tuhan, tapi perkataan dengan apa yang kita sering lakukan itu bertolak belakang. Kita ngomong Tuhan Yesus, Tuhan, gitu kan. Kita ngomong firman Tuhan, pada realitinya di luar itu berbeda dengan apa yang di gereja. Di luar, di dalam itu berbeda. Di dalam kita haleluya,
Bukan hari lupa lagi, hari gitar. Karena apa suka menyebutkan kata-kata yang tidak baik. Munculkan pribadi kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya lewat perkataan kita. Ayo ngomong, ayo jaga perkataan. Ngomong dengan teman, dengan teman segini, kanan dan kiri. Rangkul, friend. Kita jaga perkataan kita yang friend. Kita jaga perkataan kita. Dan dengan begini juga sama tubuhmu. Hei tubuhmu, terima kasih ya sudah kuat. Nah gitu. Sekali-sekali berkatakan pada dirimu, encourage by yourself, encourage dirimu sendiri dengan berkata gini, tubuhku terima kasih ya, kamu hebat, sampai sekarang masih kuat, sehat terus ya. Ngomong aja pada dirimu, sehat ya. Tapi badan itu juga pasti memberikan warning dalam diri kita sendiri. Apa itu? Contoh, merokok itu tidak baik, minuman itu tidak baik, gitu kan? Nah, kalau kita ngomong kayak gini, tubuhku jaga ya, kamu sehat ya, kita sendiri yang ada di dalam ini yang tidak setuju bahwa dirinya itu akan sehat sendiri dengan tindakannya sendiri. Harusnya waktu dia berkata dalam dirinya, tubuhku kuat ya, sehat ya, jauhi hal-hal yang merusak tubuh. Jangan nanti waktu contoh saya ini kan batuk ya. Habis kemarin pelayanan batuk lah ceritanya. Besoknya karena habis pelayanan kan pikir saya wah asik bisa bebas nih minum air es, minum apa gitu kan. Nah ternyata besoknya Senin subuh itu langsung berat jalan di tenggorokan. Saya bilang, aduh kok bisa ya? Saya minum air es itu kayak air biasa. Padahal cuaca gak bagus. Harusnya dijaga tubuh, jangan minum sembarangan dulu, kan gitu. Ini saya malah kayak apa? Gak apa-apa. Kayak gitu akibatnya, nah kayak gini nih, sudah seminggu. Jadi saya bilang, aduh tubuhku maafkan aku ya, aku gak menjaga diriku. Aku kemarin minum es loh, karena sekali panas di luar. Panasnya gak betul kan, cuaca hari ini kan kurang bagus ya. Hujan juga kadang-kadang enggak gitu. Panasnya itu ditampung. Nah jadi kita belajar bukan hanya kita menjaga omongan kita, perkataan kita kepada orang lain, tetapi kita juga harus belajar memperkatakan diri kita hal-hal yang positif. Dan itu akan mengarrange atau men-setting kembali kehidupanmu itu, dia akan mendengar nih. Jiwa kita mendengar, oh ya, aku kan ini, gitu kan. Jadi mengingatkan kita waktu kita mungkin ada yang mulai, sorry saya agak malu lah kalau bapak, to the point saja. Jadi apa? Jauhi yang namanya minum minuman keras dan merokok. Di dalam rokok itu tulisannya sudah ada, dan saya melihat orang-orang dari dokter proses orang-orang yang sudah merokok itu, aduh, ngeri rasanya. Jaga bait Allah, ya, jaga supaya. Kenapa saya katakan begini jaga? Karena saya mengasihi bapak-bapak semua. Masih panjang perjalanan kita, masih panjang, masih banyak jalan menuju Roma. Jadi kita belajar perkataan kita harus kita jaga. Yang pertama poinnya,
dengan apa? Kata-kata yang membawa. Si ini kayak gini, aja kayak gini. Jangan. Ingat kabur tua itu berlaku. Kalau bahasa Bataknya apa ya? Masih apa namanya? Masih paturen utara deh, gitu ya. Ngurus diri apa namanya? Urusan pribadi sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Lebih aman. Jadi saya bersyukur bahwa yang pertama kita harus menjaga apa? Mulut dan perkataan. Ayo ngomong lagi sama best friend kiri kanan besti. Besti, jaga mulut dan perkataan. Jaga mulut dan perkataan. Orang dinilai dari perkataan, betul kan? Waktu seseorang bertemu dengan bapak-bapak atau orang lain bertemu dengan saya, yang mereka tidak bicara, saudara bicara, mereka akan tahu siapa diri Anda. Oh, ini orangnya begini nih, gitu. Jadi kita harus belajar menghormati satu dengan lain. Makanya dikatakan apa? Usahakan apa yang ingin orang lain lakukan terhadap hidupmu, lakukan itu kepada orang lain. Kalau orang ingin berbuat sesuatu yang baik kepada diri saudara, saudara aman bikin itu kepada orang lain. Mungkin tidak dengan banyak tindakan, tapi lewat perkataan. Kemarin hari Jumat ini kan dulu ya, Jumat kemarin. Habis kami doa, terus kami pergi makan ke arah Tribun sana. Gak tahu ya, kami lagi asik aja ke salah satu kafe. Kami nyanyi di situ, merefresh kembali. Terus ada salah satu cewek bule datang, gitu kan. Wah, kita asik-asik nyanyi. Terus saya di bapaknya ini kayak cewek ini bule. Cuma dari kulit-kulit eksotiknya itu dia kayak kulit dari Brasil, gitu. Ternyata dia bukan Brasil, ternyata dari UK, dari Kanada. Terus teman saya ngomong kayak gini, itu saya tiba-tiba tergerak gini, lagu Indonesia yang kami nyanyi berdua duet, gitu kan itu karaokean. Jadi tiba-tiba kami itu si teman sama sekolah, dan tiba-tiba Tuhan kasih tahu, gitu kan, kasih lagu ini, nyanyikan ini, katanya gitu kan, nyanyikan I love you for your mercy never fails me. Saya nyanyi itu, ternyata di samping makan itu nangis, itu cerita dia, gitu kan. Kami biasa aja, cuma saya di dalam saya bilang jangan dia, karena kebanyakan orang muda ini kan nangis. Saya pikir mungkin dia salah satu orang yang menurut saya belum berkenalan, kami lagi nyanyi aja. Oh my happy faith. Coba dari B. Oh my happy faith. Oh my happy
sama sambil makan dia nangis, nggak boleh air mata katanya. Tapi dia nggak tunjukkan sama kita, ya boleh kan begitu biasanya. Terus kami duduk lagi, dia duduk di sini, kami di sini. Terus saya tiba-tiba ngomong kayak gini sama dia, kamu sendiri, bilang gitu kan. Iya saya sendiri. Oh kamu nggak sama teman-teman gitu? Enggak. Terus oh iya, kami kan bertiga. Oh kakak pasti nih join sama kami aja di sini, di dekat di meja kami, daripada kamu sendiri kita bilang. Oh kakak lagi nanti saya. Oh iya boleh. Bla 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 ceritanya. Kami tawarin apa-apa yang kami bawa sama dia. Boleh itu kan rasa penasarannya itu makanan Indonesia itu kan banyak ini ya kan. Nanti kantinnya Indonesia ini. Jadi dia rasa gini, oh ya saya coba gitu. Kami bawa nastar ceritanya. Kita bagi, kita ini. Dia suka gitu. Ini kamu bikinnya gimana? Oh ini bikinnya begini. Terus ini ceritanya mau pulang dan teman kami ini Kak boleh ini nggak ya? Coba tanya dia mau mana dari itu kan? Terus yuk kita ambil foto. Apa saya sama saya bilang gini, can we take a picture? Gitu kan? Terus boleh foto lah kami. Nah di situ kan si teman saya ngomong, kamu nggak ada bahan apa ada mau mana? Enggak, saya bebas orang kayak gini karena dia kan seorang guru dari UK. Jadi kami bawalah dia dari Trikora. Kakak kami tanya, kamu pernah ke Tanjung Pinang nggak? Oh belum pernah. Jadi dia kami bawa lah, kebetulan kami bawa mobil kan. Nah jadi bawalah ke ke Tanjung Pinang, kami bawa makan. Kami nggak banyak cerita tentang Tuhan Yesus, nggak banyak. Tapi saya tanya dulu sama dia, nggak kesini gitu. Kalau boleh saya tahu gitu kan, kamu Kristen ya? Enggak, saya ateis. Oh ateis dari keluarga juga ada ateis ya? Iya ada ateis. Oh iya. Begitu. Selesai cerita banyak hal tentang pengerjaannya. Saya ceritakan tentang ini, saya pelayanan atau apa. Saya bawa ke gereja. Untuk lihat gereja maksudnya. Untuk datang lihat gereja, karena kan ada salah satu teman kita itu kan mobilnya ada di gereja. Jadi kita bawa dia ke gereja. Ya saya perkenalkan ini loh gereja kami, ini kantor ini. Ya mengentertain ya. Saya menganggap jiwa dia berharga sama Tuhan. Apalagi waktu dia katakan dia, saya bilang ini Tuhan, dia ini milikmu Tuhan. Tiba-tiba sepanjang jalan mau kami bawa pulang, saya ngomong begini sama siapa? Sama teman saya gitu kan. Tante, yuk kita doakan dia ya kalau nanti pas mau turun. Pas mau turun di hotelnya, kita kembalikan dia ke hotelnya di Trikora. Kami berdoa, Jesus Christ, we bless. Kami bahasa Indonesia, Tuhan kami berdoa memberkati anakmu ini Tuhan, anak perempuan ini. Kami tidak tahu rencanamu apa dalam dia, tetapi memberkati pekerjaan dia sebagai guru, memberkati hidupnya, kemanapun dia pergi Tuhan berkati. Kami percaya satu kali kelak kami akan bertemu, tapi tidak tahu dengan situasi apapun. Dan aku berdoa menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Thank you sudah doain tadi ya. Oh enggak, di situ kan dia cerita. Berkaca-kaca matanya waktu ceritakan itu. Tadi waktu kamu nyanyi yang kita di kafe itu, saya tuh nangis loh, katanya gitu. Sambil makan saya tuh nangis. Dia ceritakan itu mau turun mobil, dia ambil keluar air mata dia, terus saya peluk dia waktu sudah keluar. Namanya J, ya di semua. Ya
much. And mungkin kalau ada apa-apa kau bisa ngomong kami gitu kan. Jadi sepanjang dia waktu saya peluk itu, habis dia langsung keluar begini, nggak ke belakang dia, langsung ke hotelnya. Terus saya bilang gini, waktu kami cuma bilang gini, Roh Kudus siapa ini? Kami nggak banyak untuk berbicara tentang Yesus, tapi dia bisa melihat dari tindakan kita, perkataan kita terhadap hidupnya. Dan jadi mulut kita harus sesuai dengan tindakan kita, supaya orang juga bisa menerima Tuhan Yesus. Saya apalagi siapa yang tahu hari-hari ini kejadian di UK, yang apa di Kanada? Siapa yang tahu? Itu kan lagi demo itu soal Palestina atau apa? Saya di situ banyak demo. Saya ngomong begini, UK for the Jesus Christ. Open your eyes and open your heart, open your mind and see what the heaven with your country is. Saya bilang, itu banyak begini-begini. Saya karena ganteng tangan saya ini, saya juga sambil berbicara juga kalau lagi ini, saya ngomong begini. Sorry to say ya, tadi saya diberkati sekali dengan kesaksian siapa? Saya diberkati dengan apa ini kamu? Kesaksian kamu. Berarti Tuhan sangat sayang sama kamu. Semua Tuhan tidak mau kamu keluar dari rencananya. Tuhan sayang banget sama kamu. Amin. Oh iya, kalau Tuhan tidak sayang, kamu gak akan kembali. Tapi banyak cara Tuhan menuntut supaya kamu kembali. Itu tandanya Tuhan sangat sayang sama kamu. Jadi di dalam saya ngomong, salah satu saya bikin begini. Sorry to say ya, saya ngomong begini, ini untuk kita. Tapi saya ngomong di media itu, saya ngomong begini. Saudara saya Muslim, itu selalu bikin chaos di mana-mana. Betul nggak? Selalu bikin rusuh, memaksakan kehendak. Betul nggak? Saya tanya dulu ya sama kamu. Betul nggak? Memaksakan kehendak nggak? Sesudah itu dia lupa. Hanya janji ngomong saja. Saya ngomong begini, di depan dia menangis, kalau dia bikin rusuh atau apa, sesudah nanti dia ngomong kayak gini, contoh sudah bikin rusuh, nanti orang datang untuk apa ini dia, malah kita yang senang balik sama dia. Itu mereka. Jadi merasa terzolimi. Terserah ya kalau saya nggak tahu. Ya sudah terserah ya. Tapi saya konsisten, saya ngomong di situ biar tadi di media menyatakan bahwa kalian itu kami mengasihimu, tetapi tidak mencerminkan kamu sebagai musuh. Ya, mengasihi sama. Saya ngomong. Artinya apa? Sekarang para anak-anak Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Kalau benar, jangan karena salah. Ya, saya waktu bilang, saya tahu kok siapa mereka karena kita sudah dari kecilnya hidup sama mereka. Betul nggak kita hidup di lingkungan mereka? Jadi saya bilang, di mana ajaran mereka? Jadi saya belajar untuk begini.
sodorin yang kita bagi daging. Malah kita kan kebalik. Kenapa banyak orang beralih imannya karena daging? Betul gak? Itu kan dulu. Itu kan dulu kan. Tapi sangat luar biasa. Tangan dulu. Karena Tuhan cinta sama dia. Itu sangat sayang banget tuh, maka iri ambil. Iri kan enggak. Nah jadi kita belajar ini supaya kehidupan kita harus jaga perkataan kita, mulut kita, supaya sejalan dengan apa yang kita bicarakan kepada orang lain. Sekali lagi katakan menjaga mulut dan perkataan. Sekarang pada diri sendiri. Hai tubuhku, jaga mulutmu, jaga hatimu. Ya. Next. Bilangan 11 ayat yang keempat bilang begini. Ayo, bilangan 11 ayatnya yang keempat. Baca di depan ini boleh. 3, 2, 1. Orang-orang berjuangnya ada di dalam mereka memasukkan nafsu rakus dan orang Israel pun menangis malam berkata, siapa yang akan menyelamatkan hari? Ini kisah orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut. Mereka apa? Mereka teringat semua apa yang ada di Mesir. Di Mesir kita makan daging, di Mesir kita begini. Padahal karena Tuhan sayang sama Israel, dibawa keluar dari perbudakan. Tetapi karena nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih, penyertaan Tuhan dari mereka keluar sampai di tanah, mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka nggak tahu bersyukur bahwa Tuhan menjaga mereka. Di padang gurun kalau mereka panas dikasih apa? Ya awan. Ih, keren betul ya Tuhan ini ya. Hebat betul loh. Kita nggak dikasih panas loh orang Israel itu. Di padang gurun nggak dikasih panas, dikasihnya awan supaya nggak panas. Gila. Terus kalau lapar dikasih apa? Burung. Di udara tuh banyak burung nggak burung? Banyak kan? Tapi cara Tuhan untuk kasih mereka makan itu ajaib nggak? Ajaib betul. Tiba-tiba ada Tuhan jalan gitu ya burung. Coba sekarang kayak gitu ya. Yang ada manusia yang takut. Kalau dulu kan hanya berharap kepada Tuhan kan. Kalau dulu belum tahu bagaimana melakukan apa itu. Nah akhirnya Tuhan kirimkan burung untuk mereka makan. Dibakar. Kalau mereka kedinginan dikasih apa? Tiap api. Ih keren betul ya Tuhan ya. Tapi orang Israel nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur. Hanya mau memuaskan apa? Kedagingan. Kalau kita ini kan bertolak keinginan Tuhan dengan keinginan daging. Kalau Tuhan ingin minta supaya kita itu mematikan kedagingan, betul nggak? Orang Israel mau apa? Ingin memuaskan kedagingan dengan makan enak, dengan apa namanya melakukan banyak hal yang sesuka mereka. Tuhan kan nggak mau. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan didik mereka di tanah padang gurun. Tuhan didik mereka. Saya Tuhan izinkan pergi ke Israel. Saya kan dikasih
Dan yang kedua, orang Israel ini nggak tahu diri karena ingin memuaskan kedagingan. Terus Israel ini juga tidak tahu bersyukur dan juga tidak mengingat masa lalu mereka kalau dulu mereka jadi budak. Nah, Tuhan tidak mau itu. Nah, jadi kita sekarang ini belajar sifat kita ini kan gak jauh dari orang Israel, betul kan? Maunya keinginan daging, apa aja dihalalkan, apa aja dilakukan demi keinginan daging. Istilahnya kita ini Israel zaman now. Israel zaman now. Tadi saya bersyukur banget untuk si Hipok tadi itu kesaksiannya dengan keinginan saya begini, akhirnya saya ketemu sama ini bisa berpakai gini, janji begini gitu kan. Wah, kena jebakan ini si friend kita saat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan dia berkeluar. Jangan hidup dengan keinginan daging. Jauhkan. Dan yang kedua, perhatikan pergaulan dan dengan siapa. Di situ nanti bisa dibaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya ke-33 sampai ke-35. Tapi kita baca di situ yang ayat 33. 3, 2, 1. Jangan kamu sesat. Pergaulan ayo ngomong kiri kanannya. Ayat ini 3, 2, 1. Jangan kamu sesat. Jangan sesat. Itu udah dikasih tahu loh. Sudah dikasih nasihat nih. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kamu yang selalu bikin baik. Kalian bikin baik, ketemu sama lingkungan yang gak baik, apalah yang terjadi sudah. Makanya orang Batak bilang, agak lain nanti kau. Agak lain katanya bahasa Batak. Jadi itu merusak kebiasaan kita yang baik. Contoh juga begini. Kebiasaan kita apa yang baik itu kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita melayani. Tiba-tiba lingkunganmu engkau buat di dalam lingkungan yang tidak seperti yang Tuhan mau. Terseretlah yang akhirnya membuat engkau malas melayani, malas untuk menyembah Tuhan, malas untuk ke gereja. Karena lingkunganmu yang buat seperti itu. Makanya perhatikan kita bergaul dengan siapa. Makanya cari teman. Semua orang bisa kita jadikan teman, tapi cari seorang teman yang bisa membangun dan membuat engkau bertumbuh dalam. Jangan cari teman yang hanya untuk hahaha, hihihi, sesaat untuk enaknya saja. Tapi cari teman yang memang mengencourage saudara, yang bisa berbagi dengan saudara, yang menasehati. Seorang teman yang benar, dia akan menasehati saudara waktu keadaan engkau salah. Itu teman yang baik seperti itu. Kalau engkau berteman, mereka hanya mau engkau yang baik-baik saja waktu kau ada masalah, tapi tinggalkan. Itu bukan teman.
tinggalkan orang yang seperti itu. Tapi di sini nggak ada ya. Kita semua keluarga. Amin. Bukan hanya teman, tapi kita keluarga dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya engkau menjaga pergaulanmu, menjaga pergaulan dari hal yang tidak benar, menjaga teman-temanmu. Kalau misalnya temanmu dalam keadaan yang tidak baik, ayo saling membantu, saling memberi nasihat. Kalau contohnya salah satu ada masalah, yang lain dipusatkan. Keluarga kan begitu. Seorang sahabat atau sebagai sebuah keluarga, dia siap direpotkan dalam suka dan jadi jangan sesat ya. Ingat, jangan mau disesatkan. Kita ini orang-orang pintar yang jangan mau dibodoh-bodohin dan disesatkan. Kalau kita sudah bisa disesatkan, berarti itu namanya bahasa Koreanya hoflok. Hoflok mendebu. Iya. Sudah tahu kita pintar, masa orang yang tidak pintar bisa ngomong kita pada apa? Kan lucu, ya. Lucu itu, lucu. Dan yang ketiga, next ini apa? Iya, ini dia, menjaga hati. Amsal pasal yang 3 ayat 23 bicara apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Ayo coba baca dulu itu Amsal 3 ayat 3. Amsal apa ya? Salah. Coba Amsal 4 ya. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Sekali lagi. Kok nggak sampai baca semua baca? Mau dengar saja. Tiba-tiba hari pendengaran firman Yesus. Baca dulu, ya, supaya kita mendengar. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Amin. Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Artinya kapanpun hati kita ini bisa tercapai. Makanya perlu dijaga. Kalau hati kita ini tidak benar, gelap hidup kita. Kalau hati kita ini kita tidak jaga, gelap seluruh hidup kita. Jadi kita belajar untuk hati kita ini benar. Jangan sampai yang namanya hati kita itu, terkadang Tuhan izinkan hati kita ini terluka, dilukai, supaya apa? Racun-racun yang ada di dalam hati kita itu keluar. Tuhan terkadang membuat hati kita itu terluka. Siapa yang tidak pernah terluka? Saya tersering. Siapa yang ngomong? Saya sering malah. Kalau kita sering mengalami yang namanya keterlukaan, berarti kita itu sehat.
dalam itu. Terkadang Tuhan izinkan kekecewaan, keterlukaan itu Tuhan izinkan untuk kita itu belajar, kita mencari obatnya itu hanya di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan itu bukan tempat, bukan satpam yang menjaga, bukan tempat berkat yang senantiasa kita minta. Itu terlalu kecil. Yang Tuhan mau, Tuhan lebih concern terhadap pertumbuhan iman dan kerohanian. Karena itu nanti yang akan engkau pertaruhkan di akhir nanti hidup. Ingat, kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Hati-hati menjalani hidup. Saya pun belajar. Jangan sampai nanti saya ngomong begini malah saudara yang masuk surga saya bilang, wah enak aja. Kita berjuang sama-sama. Amin. Jangan, kalaupun kita sering mengalami keterbukaan, dikecewakan orang yang terdekat, makanya firman Tuhan katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu. Kenapa Tuhan kasih perintah jaga? Karena hati ini sangat sensitif di dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau hidupmu terpanjang kehidupan, jaga hati. Itu yang akan keluar. Kalau gelap hatimu, maka gelap seluruh hidupmu. Makanya banyak orang yang namanya di luar sana itu hidupnya itu kayak tak punya tujuan apa hidup. Makanya kita yang ada di sini tetap setia melakukan yang namanya apa yang Tuhan perintahkan. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat pilih aku tetap setia melakukan, mengerjakan keselamatan. Jaga hati. Jaga hati itu. Yeremia pasal 17, ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Hati manusia yang paling licik. Nah, perhatikan, paling licik dari semua. Ini firman Tuhan ngomong, bukan ayat saya loh, bukan yang di 17, bukan. Yeremia ini. Berbilang ini, hati manusia adalah paling licik dari semua hal dan sangat jahat. Gila ya. Siapa yang benar-benar tahu seberapa buruknya? Makanya ada dikasih tanda-tanda. Tetapi aku, kata Tuhan, menyelidiki semua hati. Yang membentuk hati manusia siapa? Tuhan. Dan menyelidiki motif-motif yang tersembunyi. Aku memberi semua orang balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka. Oh enggak, saudara bilang apa? Saudara ngomong dari sini, ngomong gini, Tuhan ampunkan. Apa dari ini?
Atau yang lebih tahu ya, walau ku tak dapat melihat. Coba dari dia aja. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau pelanggan. Tahu nggak saudara nyanyi begini, Tuhan itu tahu hatimu yang tersembunyi. Makanya Tuhan mau antara hati, pikiran dan mulut itu satu. Jangan di sini beda, di sini beda, di sini beda. Walau ku tak dapat berharap. Terus apa? Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau ada untukku. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Tuhan yang tahu terlebih dalam hati dan motivasimu yang tersembunyi. Siapa yang membentuk hati? Makanya Tuhan ngomong siapa yang hati manusia itu paling licik dari semuanya, paling jahat lagi. Siapa yang tahu? Makanya ada pepatah bilang, dalamnya laut itu bisa diukur, dalamnya hati siapa yang bisa tahu? Hanya Tuhan, karena Dia pemilik, makanya Dia tahu siapa saudara. Dia tahu siapa saya. Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur, sebelum mulutku berbicara, Tuhan sudah tahu bahkan apa yang akan aku bicarakan. Bayangin. Yang terbersih di dalam hati, Tuhan sudah tahu siapa hidupmu. Tapi Tuhan tidak care soal masa lalu. Yang Tuhan mau apa? Perhatikan hati. Aku mau hatimu. Tuhan tidak mau minta yang lain. Tuhan mau hatimu. Hati itu berbicara seluruh hidupmu. Yang menggerakkan seluruh organ tubuhmu ini adalah hati. Hebat kan Tuhan? Makanya jangan main-main sama Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia begini, jangan mau kesempatan saudara mendengar firman Tuhan. Di tempat lain banyak orang ingin tahu kebenaran, mereka tidak temukan. Saudara sudah tahu jalan kebenaran, engkau sudah tahu jalan ke surga, tapi engkau masih menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau orang yang paling bodoh. Seharusnya kita akan lebih gampang, betul nggak? Karena kita sudah tahu siapa pemilik di surga. Tapi kenapa banyak orang Kristen akhirnya gagal, akhirnya mau menjual Tuhan, akhirnya menyimpang dari Tuhan? Karena dia tidak tahu harus bagaimana mencapai Tuhan. Memang kita tahu di jalan kebenaran, tetapi untuk kesempatannya itu bagaimana? Banyak terjal yang dihadapi. Masuk ke surga, ke jalan surga itu sempit. Betul nggak? Betul. Makanya banyak orang gagal di situ. Lebih banyak memuaskan nafsu dagingnya saja. Tapi Tuhan
tidak mau soal berbicara daging. Tuhan mau berbicara hidupmu, rohmu itu, imanmu itu, hatimu itu kembali kepada wujud yang benar. Tuhan tahu siapa? Saya nggak tahu hari saudara. Hanya Tuhan yang tahu hatimu satu pribadi. Kalau engkau semakin mengerti Tuhan, semakin engkau banyak dekat dengan Tuhan, engkau akan tahu sisi di mana Tuhan tidak suka, di mana Tuhan suka. Makanya banyak abang ngomong, ayo dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Banyak ujian dekat dengan Tuhan, maka kau akan tahu. Dan Tuhan pun tahu hatimu selalu. Tuhan akan selalu murnikan hatimu dari engkau berhubungan dengan Tuhan. Jadi motivasi akan semakin murni di hadapan Allah. Amin. Karena apa? Karena itu saya katakan di poinnya, buat perlindungan untuk hatimu. Batas mana hatimu yang harus dijaga? Kalau engkau masih merasa engkau sering mengalami terluka dan kecewa, batasi itu dan jadikan itu pembelajaran supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Yang kedua, jauhkan diri jika hati belum siap. Jika hatimu belum siap, contohnya banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini begini, saling berganti datang. Kalau engkau belum siap, jangan merespon. Engkau akan semakin stres. Tapi terima semuanya dengan tanpa komentar apapun. Dan juga install ulang dan buang sampah dari hidup hati. Setting ulang hatimu. Saya punya laptopnya itu sudah namanya agak-agak gimana gitu ya. Saya berulang untuk menginstal, untuk lebih dia ada space, betul ya. Jadi hal apa yang tidak terpakai dari handphone saya akan buang. Oh, ini nggak terpakai, ini pakai. Yang ternyata paling sedikit yang terpakai, yang banyaknya itu hanya sampah. Jadi waktu saya membuang sampah dari laptop saya, akhirnya space laptop saya banyak masuk file yang lain. Nah, seperti itu juga hati kita. Kalau kita belajar membuang sampah yang betul dari hidup kita, telinga yang suka mendengar apa, mata yang suka nonton porno, hati yang keras untuk tidak mau dibentuk, mulut yang suka-suka nyata apa, melakukan banyak hal yang negatif, buang sampah itu. Install kembali. Jadi firman Tuhan masuk itu dengan fresh dalam kehidupan kita, dengan cepat masuk. Amin. Nah, kita belajar install ulang hati kita, buang sampah dari dalam kita, supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Sudah terlalu banyak dari masa kecil sampai kita umur sekarang, mungkin banyak sampah yang masih tersimpan di dalam laptop itu. Tapi izinkan Tuhan, dengan kehidupan kita minta Tuhan refresh hati aku. Sampah apa Tuhan aku buang dari dalam? Sampah kekecewaan, sampah ketidakpuasan, sampah yang namanya banyak hal yang tidak yang aku ini buang semuanya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup kita bukan ada di dalam tangan manusia, tapi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan mendengar apa kata manusia terhadap hidup, tetapi apa kata Tuhan terhadap hidup. Amin. Kata Tuhan apa itu sangat berharga. Jadi jangan mendengar apa sampah. Kata-kata itu adalah kata-kata sampah yang membuat kita jatuh. Jangan didengar.
tapi dengar apa kata firman Tuhan dalam hidup. Jangan apa kata orang lain. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dan mengatakan Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hidup kami ini banyak sampah. Kami mau hidup kami ini boleh diinstal setiap hari, supaya sampah-sampah yang tidak berguna dari hidup kami itu boleh keluar. Dan hati kami boleh di-refresh setiap hari, kami boleh diperbaharui setiap hari. Mindset kami diubah, cara pikir kami diubah, perkataan kami diubah, hati kami diubah oleh Tuhan. Semakin memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bapa, biarlah kami Tuhan hari-hari ini belajar untuk menerima setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami buang setiap sampah dari hidup kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami, apakah kami mengasihi Engkau dengan benar, motivasi kami benar dalam beribadah ini. Tapi biarlah kami terus belajar menjadi pribadi yang diperbaharui setiap hari. Kami mau menjaga perkataan dan mulut kami. Kami mau menjaga Tuhan, memperhatikan pergaulan kami. Dan yang ketiga, kami mau belajar Tuhan untuk kami menjaga hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering mengecewakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Keterbatasan kami sebagai manusia, kami katakan ampuni kami, supaya kami terus berkenan di hati-Mu Tuhan. Dengan keadaan kami yang saat ini, kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk di pagi menjelang siang ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar terus kami boleh bertanam, berbuah, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang senantiasa diperbarui, yang senantiasa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan pulang menerima berkat daripada-Mu. Diberkatilah keluarga besar-Mu dimanapun berada. Diberkati seluruh apa yang menjadi kerinduan-Mu. Diberkati saudara-saudara-Mu, relasi-Mu, sahabat-sahabat-Mu. Mulai dari hari ini sampai hari sudah hari yang kedua menjemput kita gereja yang menantikan kedatangannya. Engkau yang senantiasa belajar untuk menjaga mulut kita, menjaga pergaulan kita, menjaga hati kita. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.